Bintang Emon itu memakai narkoba. Nah, saya telah melaporkan saudara BE alias Bintang Emon ya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kalian pasti udah tahu ya berita tentang Pak Novel Baswedan, ya kan? Ini berita nih udah 3 tahun jalannya, kasusnya diungkap, tapi ada sedikit berita yang membuat banyak orang kecewa, yaitu hukuman untuk si pelaku itu tidak sebanding dengan pengungkapan kasus gitu ya. Pengungkapannya itu 3 tahun, tapi hukumannya itu cuma 1 tahun. Kalau kalian pengen tahu lebih lengkap infonya, kalian bisa lihat di YouTube, ada media sosial, berita semuanya ada nih tentang kasusnya Pak Novel Baswedan. Tapi geng, gue nggak mau bahas persoalan itu karena itu persoalannya terlalu politis, ya kan, politik banget, bahaya untuk kita omongin karena gue nggak tahu sekarang demokrasi di negara kita tuh agak gimana gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang seseorang yang bernama Bintang Emon alias seorang komika gitu ya, yang menyinggung persoalan hukuman untuk pelaku kejahatan terhadap Pak Novel Baswedan ini. Jadi sebelum kita react, kita cek dulu ya video yang Bintang Emon ini. Nah, oke geng, di sini gue udah buka Instagramnya Bintang Emon. Kalian udah bisa lihat ya, pengikutnya 3M geng, saking ramenya. Nih kita cek nih videonya nih. Oke, kita play. Panjang nih videonya. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Bener. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lo protes, Pakin. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Iya, oke. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Pasti insecure tuh, salah gua apa ya? Introspeksi Pak Novel. Main psikis. Pelajaran jatuhnya. Nah, air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu, subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Bener. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, temen-temen gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Lu kok ada tukang bakso? Oke, nah ini pernyataannya si Bintang Emon. Sebenarnya gini. Tadi gue agak lupa yang ngejelasinnya. Jadi dari hukuman yang hanya 1 tahun tersebut, itu alasan jaksanya itu menjatuhkan jaksa penuntut umum menuntut hukuman terhadap si pelaku itu kenapa cuma 1 tahun, gara-gara katanya si pelaku itu udah minta maaf dan dia tidak sengaja gitu mengenai muka, dia mau nyiram badan. Itu agak gimana ya? Gue no comment lah, maksudnya nanti tiba-tiba gue dikenain lagi ya kan. Oke, sebenarnya gue juga sempat speak up persoalan ini. Kalian bisa lihat di Instagram gue nih. Gue cuman bikin sebuah postingan yang rhyming gitu ya, karena gue rapper kan, gue bisa nulis lirik atau puisi, so gue bikin gini. Air keras siram mata, kenapa hukum yang jadi buta? Jadi Taufik. Ini awalnya gue yang bikin dulu, tiba-tiba kayaknya udah mulai banyak deh di ini media sosial. Nah terus kayak kita lihat lagi ya, lihat lagi ini Bintang Emon. Di postingan Bintang Emon ini banyak banget nih orang-orang besar atau artis-artis tuh pada komen nih, Vidi Aldiano, Dunia Manji, Taki Malik gitu ya. Tapi ada komen yang bener-bener mencolok tuh dari Ernest ya kalau nggak salah ya. Nih ya kan tuh, sampai si Bintang Emon bilang nih, manteman komennya kok Ernest hanya bercanda itu loh gitu ya. Karena gini geng, jadi isinya itu adalah Ernest tuh ngomong kayak seolah-olah tuh mancing bukan mancing sih, dia seolah-olah tuh kayak bercandain si Emon, kayak udah berani ya, siap-siap lo bikin klarifikasi bla bla gitu. Tapi netizen nanggepinnya terlalu serius gitu ya, biasalah netizen tuh. Nah terus geng, alhasil ya dari yang Bintang Emon bikin ini, dia itu difitnah geng. Tapi gue nggak tahu ya ini fitnah apa beneran, karena ini tersebar di media sosial. Seseorang mengatakan kalau Bintang Emon itu
memakai narkoba. Nah, lihat ya, kita bisa lihat di sini nih ya. Tuh, namanya Lintang Hanita, ini dari Twitter nih. Bro, Emon mulai gelisah takut dites urin oleh aparat. Jangan pakai sabu bro kalau mau buat doping, masa depanmu menjadi taruhan. Gitu katanya. Jadi ada yang nuduh kalau bintang Emon itu pakai sabu-sabu, geng. Dan fotonya tuh banyak di Twitter. Nah, intinya gitu. Jadi ada beberapa postingan yang menyatakan kalau bintang Emon itu memakai narkoba, geng. Nah, terus sampai-sampai bintang Emon ini tuh ngecek surat keterangan, ngecek ini ya, ngetes kalau dia itu sebenarnya nggak pakai narkoba gitu ya. Kalau nanti kita lihat di captionnya ya, kalau nanti masih ada berita ditangkap karena narkoboy, lucu juga sih, bintang Emon negatif narkoba, positif kentang Mustafa. Anjir juga nih orang tuh. Pondok Indah Purina melakukan pemeriksaan tes ini ya tuh. Iya keren sih, maksudnya dia nggak ya gimana ya, bintang Emon juga bukan orang bodoh sih ya, langsung antisipasi gitu kan. Terus geng, ada berita lain nih yang lebih konyol ini konyol sih menurut gue, ini konyol banget sih. Sebuah account dari Charlie Wijaya ya kan, tiba-tiba si Charlie Wijaya ini ngeklaim kalau dia udah ngelaporin si bintang Emon. Ini kan akunnya Charlie Wijaya, tapi kalau di search udah nggak ada ya, akunnya udah nggak ada. Tapi gue sempat lihat ini sebenarnya, nih akun ini orangnya rada-rada aneh gitu kan kalau menurut gue ya. Nah, ini kita lihat ya, dari bio-nya Indonesia Sport Travel and Politik Loyal Pax and Aviator of Lion Air Group, kader termuda PSI ID, kader termuda Partai PSI, ex caleg Parlemen Remaja 2019 DPR RI. Emang iya dia caleg? Coba kita search ya, Charlie Wijaya. Kagak ada tuh foto-foto bekas dia kayak nyalek gitu, nggak ada, cuma foto-foto dia sama orang-orang nih. Tapi kalau dari gue lihat, maaf nih ya, bukannya menjatuhkan orang lain, dari tampangnya nih kayak apa ya, gue nggak meyakinkan dia seseorang yang tuh. Bukannya maksudnya ngejudge book by the cover ya, cuman kayak gue tidak melihat something yang smart atau ya gitulah, kayak ya kita nggak boleh ngejudge orang juga ya. Cuman kayak ini modal foto-foto sama orang-orang penting doang sih kayaknya nih. Oke, nah dia kan di sini mengakui nih dari captionnya dia, kita lihat ya. Saya telah melaporkan saudara BE alias bintang Emon ya kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Terus dia ngetek ke Kemenkominfo ya kan. Aduan saya telah dicatat dengan nomor tiket #58/2006-13. Kenapa saya melaporkan? Bagi saya hakim sudah melaksanakan tugas dengan semestinya dan kita tahu bersama kalau pelaku sudah diadili dan divonis bersalah serta dipenjara. Iya sih bang, sudah divonis, cuman kan ya namanya masyarakat kita di negara demokrasi, ya wajar lah punya opini masing-masing ketika hukuman itu dirasa tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Masyarakat tidak puas gitu dengan penghakiman, ya wajar lah, kenapa harus dilaporin, aneh aja gitu. Dimana letak demokrasinya kita kalau kita dihalang-halangi berbicara. Dan menurut gue bintang Emon juga ngomongnya itu nggak pakai kata-kata kasar atau rasis atau sara segala macam, enggak. Aneh aja sih ini orang. Nah akhirnya nih dia diserang oleh netizen ya kan, dia diterang oleh netizen nih. Pernyataannya kayak gini nih: setelah saya melaporkan saudara BE, saya diserang oleh para pendukungnya saudara BE. Bagi saya tidak terlalu bermasalah karena saya yakin kebenaran akan muncul di akhir dan Tuhan tidak pernah tidur. Kenapa sih apa-apa tuh bobo Tuhan gitu ya? Emang dengan lu melaporkan seseorang itu adalah sebuah kebenaran? Belum tentu juga, geng. Lu melaporkan seseorang itu artinya lu mempunyai rasa benci, rasa marah gitu. Yang namanya kita kalau memang ya bertabayun kali ya, berprasangka baik ke orang, ya jumpai orangnya ya ngobrol kekeluargaan, itu baru yang namanya lu dengan cara yang baik dan sejalur dengan agama. Karena di agama tuh gue belum pernah nemu sih di dalam ilmu agama manapun kalau orang salah dilaporin gitu, itu nggak ada. Jadi konteksnya udah beda, lo bawa nama Tuhan aneh aja gitu. Terus pernyataan dia yang lain, pernyataan resmi saya tidak ada mengatasnamakan partai politik saya untuk melaporkan saudara B. Bintang Amon. Bintang Amon nih. Jadi tolong jangan mengada-ngada bagi siapapun yang mengatakan saya mengatasnamakan partai saya. Saya tidak mau merugikan Bapak Jokowi dan partai saya. Terima kasih. Apa hubungannya laporan lu sama Bapak Jokowi? Bapak Jokowi lagi santuy-santuy, lu bawa-bawa senggol-senggol, lu berasa penting banget kayaknya nih brother. Saya melaporkan atas nama pribadi. Berhenti mengatakan saya mengatasnamakan partai saya. Jangan membuat partai saya jelek. Terima kasih. Iya, siap. Ya maksudnya gimana ya? Ibarat ini dah, kartunis
Persis tuh yang hanyut di saat tsunami ketika dia pakai baju Portugal, yang nolong dia adalah Cristiano Ronaldo, ya kan, orang Portugal gitu. Nah, lu juga sama, ketika lu melaporkan seseorang tapi di baju lu ada embel-embel partai, ya orang akan menyerang lah, karena orang beranggapan lu itu adalah anak dari sebuah organisasi atau sebuah partai, dan lu itu dididik atau bernaung, ya kan, di sebuah organisasi atau partai, yang artinya lu tuh kalau lu di situ di bio lu kader termuda katanya, berarti ya lu agak nempel nih, lu membawa nama partai ini. Kalau lu beraknya bau, ya ini partai pasti ikut bau, geng, karena lu jelas-jelas menempelkan nama tersebut gitu ya. Pada akhirnya timbullah sebuah statement dari partai PSI nih. Nah, PSI Jakarta, ya kan, klarifikasi resmi dari PSL, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia PSI DKI Jakarta, menyatakan Charlie Wijaya bukan merupakan pengurus, juga bukan mantan caleg PSI. Kami tidak kenal Charlie Wijaya yang melaporkan Bintang Emon. Oke. Nah, terus, di sini ini kan ada nih berita yang beda ya. PSI kami tidak kenal Charlie Wijaya yang melaporkan Bintang Emon ke Keminfo. Tapi di fotonya itu dia ada foto bareng ini ketua umum ya. Ketua umum atau siapa sih ini? Siapa sih nama Mbak ini? Gue lupa lagi nih. Mbak Samara Amani. Nah, terus Mbak Samara Amani ini membuat statement di Twitter yang isinya gini. Kini ramai tentang foto-foto Charlie Wijaya dalam kurung cewek dengan sejumlah pengurus DPP PSI. Kami dianggap berbohong karena mengaku tak mengenal cewek. Begini klarifikasi saya secara singkat, katanya ya. Kami memang tak mengenal secara pribadi sosok cewek ini. Maksudnya Charlie Wijaya ya. Kami tak pernah membangun relasi personal dengan cewek, tapi sebagai parpol, PSI sering membuat diskusi atau workshop yang bisa dihadiri siapapun, dan nampaknya cewek sering hadir karena ia menganggap diri sebagai pendukung PSI. Pendukung nih berarti, bukan kader ya. Ini udah dari orang dalamnya PSI nih. Jadi lu Charlie Wijaya, lu siapa nih? Personil ST12. Jangan kau mengaku PSI aja. Nah, terus akhirnya si Charlie Wijaya ini kayaknya meminta maaf atau menarik kata-katanya kembali ya. Nih gini. Maaf, pernyataan resmi saya terakhir. Dengan berbagai pertimbangan saya dengan legowo, jika ada yang merasa kata-kata saya kasar atau dan lain sebagainya atau menyakiti, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan legowo, dengan ini saya menyatakan permintaan maaf kepada saudara Bintang Emon, tapi saya di sini tidak ada ingin pansos atau dan lain sebagainya seperti yang dituduhkan kepada saya. Biarlah ini menjadi pembelajaran untuk saya pribadi ke depannya supaya dapat apa nih? Kok kepotong nih? Ya intinya gitulah ya. Lu ngapain belajar dengan melaporkan orang lain? Aneh aja gitu. Sebagai pembelajaran. Aduh, gue sebenarnya sempat membuka akun Instagram si Charlie Wijaya ini tuh, kayak dia pernah bikin kayak voice over gitu tentang apa ya? Tentang status di dalam pesawat, status penerbangan atau apa gitu. Dan gue ngerasa kayak ada yang aneh aja, janggal aja gitu. Kayak bukan seorang profesional yang apa ya? Ya bukan kayak profesional aja menurut gua. Jadi gua masih meragukan nih Charlie Wijaya ini siapa sebenarnya gitu ya. Karena mengaku kader PSI, sampai kader PSI aja itu nggak tahu dia siapa. Nah, geng, sampai sejauh ini geng, problem ini nih bener-bener ngambang sebenarnya. Bintang Emon alhamdulillah tidak dihukum. Kenapa gua bilang alhamdulillah? Karena menurut gua Bintang Emon tidak salah dan gua mendukung apa yang dikatakan Bintang Emon. Karena sekarang gue malah melihat kayak gini, anehnya ya, hukum semacam dibuat bercanda, dan yang bercanda malah dihukum gitu. Jadi terbalik gitu. Ya maksudnya kan Bintang Emon bercanda juga tidak menghina, tidak sara yang kayak gue bilang tadi, tapi lebih kayak apa ya, memang sarkas sih, cuman kata-katanya masih enak, masih gampang diterima. Dan harusnya ya kita hidup bernegara demokrasi ini ya nggak boleh anti kritik gitu. Harus menerima kritikan untuk itu tadi, pembelajaran atau apa gitu kan. Ya begitulah geng. Agak serem sih sekarang ya kalau kita ngomongin soal politik, karena kita nggak tahu sekarang banyak banget undang-undang yang bisa menjerat kita kalau kita salah dalam menyampaikan informasi atau salah dalam berbicara gitu geng. Nah, dari apa yang gue bahas hari ini, gue mengambil kesimpulan adalah sebenarnya ya kita tidak boleh takut juga bersuara, tapi harus hati-hati. Ya lo lihat aja kan Bintang Emon aja tuh bisa gitu jadi problem gini, dan sekarang itu perperangan itu sudah bukan lagi pakai senjata geng, tapi pakai media. Lo bisa lihat ya, ada istilah yang namanya buzzer. Buzzer itu adalah serangan militan melalui media sosial gitu geng, dan itu ada ininya loh, ada penyalurnya loh, jangan salah. Ini info buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih ya, seseorang yang sedang bermasalah, tiba-tiba banyak banget komen-komen akun yang nge-hate, ngebenci dia, itu bukan
kadang itu bukan real dari manusia yang bener-bener nyata, geng. Itu bisa jadi buzzer, bisa jadi tuh kayak bayaran. Itu ada sekarang, nggak cuma di negara kita, kayaknya di seluruh dunia kayaknya sedang kayak gitu. Jadi hati-hati banget gitu. Ya itu tadi pembelajarannya, ya jangan takut berbicara, mengangkat bicara. Yang penting lu jangan sampai di luar batas gitu, di luar hukum. Tapi menurut gue Bintang Emon sih nggak di luar batas. Oke geng, thank you banget geng, kalian udah nonton konten Kamar Jerry hari ini. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Jangan lupa follow Instagram gue, subscribe channel ini, dan tinggalkan komentar kalian bawah. Kamar Jerry. Kau masih berteriak di dalam kastil, lari begitu cepat di atas treadmill. Hidup hanya penuh warna bagi tekstil. Mama bangunkan pagimu dengan fresh meal. Buas karena mamamu beruang. Bahkan tidurmu pun kau anggap berjuang. Tetesan liurmu berisi andai-andai. Dalam mimpi banyak rintangan kau bantai. Dongeng yang bercerita, gantikan setiap bukti dan fakta. Karir butaku yang sibuk meraba, kau cuma peduli wanita narkoba. Cabe, gang, pedofil, get a bang. Dollar bill, make it rain. Can you feel what I'm saying? Lirikku memang sakit, butuh vaksin agar tak terjangkit. Bicarakan soal hidup pahit, jangan lupa investormu hampir pamit.